Hasil Timnas Indonesia versus Filipina dan Erick Thohir langsung putuskan hal ini usai laga. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia tampil percaya diri di depan supporter sendiri. Pasukan Sintayong sangat mendominasi jalannya laga. Serangan demi serangan diluncurkan ke gawang Filipina yang dijaga Kevin Ray Mendoza. Timnas Indonesia akhirnya bisa mencetak gol lewat tendangan keras Tom Haye dari luar kotak penalti. Kiper Filipina gagal menghadang bola dan akhirnya skor 1-0 terjadi untuk Indonesia. Berita kedua, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk menggulirkan Liga 4. Hal itu akan menjadi terobosan untuk meningkatkan mutu sepak bola Indonesia. Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat memberikan kalimat sambutan dalam pembukaan Kongres PSSI di Jakarta. Erick Thohir menyebut bahwa kompetisi sepak bola Indonesia saat ini masih kurang secara kuantitas. Dengan besarnya wilayah Indonesia dan banyaknya klub yang tersebar di seluruh negeri, 3 level kompetisi yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tentu tidak cukup. Minimal Erick Thohir merasa perlu ada penambahan 1 level kompetisi lagi yakni Liga 4. Kami berharap liga kita transformasi, tidak mungkin negara kita ranking 28 Asia di bawah Filipina. Harus ada terobosan, kata Erick Thohir dalam sambutannya. Kami harus mendorong kompetisi untuk Liga 4, Liga 2, Liga 1, dan Liga 2 harus transformasi. Kemarin ada VAR, kita dorong. Perbaikan sistem liga harus kita proses tahun ini. Ini harus didukung stakeholder dan punya niat baik sepak bola Indonesia, ujarnya menambahkan. Wacana ini sebelumnya memang sudah pernah diutarakan Erick Thohir dalam masa kampanye di bursa pemilihan ketum PSSI. Kini setelah menjabat kursi nomor 1 federasi, Erick Thohir masih menyimpan rencana itu. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari melakukan blunder saat menghadapi Irak. Persebaya Surabaya selaku klubnya memberikan tanggapan terkait aksi blunder yang dilakukan Hernando Ari. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan bahwa Hernando Ari merupakan pesepak bola profesional. Chandra Wahyudi percaya bahwa kiper asal Semarang, Jawa Tengah itu bisa kembali menaikkan mental bertandingnya lagi. Seperti diketahui, Hernando Ari melakukan blunder ketika Timnas Indonesia ingin membangun serangan. Bola yang dikuasai Hernando Ari berhasil direbut oleh Ali Jasim dan langsung melepaskan si kulit bundar ke gawang Timnas Indonesia. Banyak yang bertanya apakah mental Hernando Ari sudah pulih atau belum. Ya, dia kan sudah pemain profesional dan sekarang membela Timnas Indonesia. Pasti dia sudah tahu cara mengatasi seperti itu, kata Chandra Wahyudi. Lebih lanjut, Chandra Wahyudi mengatakan bahwa Persebaya selalu memberikan dukungan penuh kepada Hernando Ari. Ia percaya Hernando Ari bisa kembali tampil baik di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Hernando Ari merupakan satu-satunya pemain Persebaya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Kiper berusia 22 tahun itu kini menjadi penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Selain Hernando Ari, pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga memanggil Adi Satrio dan Nadeo Argawinata. Kalau dari kami jelas mendukung penuh Hernando Ari. Bentuk kami sudah melepasnya ke Timnas Indonesia itu merupakan salah satu dukungan dari Persebaya, tutup Chandra Wahyudi. Pemain Timnas Belanda Tijjani Reijnders mengungkapkan kata pertama yang terlintas di pikirannya saat mendengar kata Indonesia. Kata yang terlintas di pikiran pemain AC Milan itu ialah makanan yang enak. Makanan yang enak, kata Tijjani Reijnders dikutip dari Instagram orange_Indonesia. Ia pun mengungkapkan hal yang paling diingat tentang Indonesia. Bergairah, kata Tijjani Reijnders. Tijjani Reijnders adalah pemain yang memiliki keturunan Maluku. Pemain 25 tahun itu masuk skuad Timnas Belanda untuk Euro 2024.
Ex-pemain AZ Alkmaar itu sudah mencatatkan 8 caps untuk timnas Belanda. Ia juga sudah mencetak 1 gol. Tijjani Reijnders mendapatkan debut di timnas Belanda pada 7 September 2023 saat melawan Yunani di kualifikasi Euro 2024. Pada laga itu, timnas Belanda menang dengan skor 3-0. Pada 13 Oktober 2024, ia pertama kali tampil sebagai starter saat kalah dari Prancis dengan skor 1-2 di ajang yang sama. Tijjani Reijnders menjadi pemain timnas Belanda terkini yang memiliki darah Indonesia. Ia pun menyebutkan pemain timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia, termasuk dirinya. Denny Lanza at Giovanni van Bronckhorst, Tijjani Reijnders, Simon Tahamata, dan Michael Mols, kata Tijjani Reijnders.